Alasan mengapa pikiran jahat yang tersisa ini begitu kuat adalah karena kekuatan tempurnya diperkuat di ruang ini. Ini adalah kampung halamannya, tempat di mana dia pernah menjadi pemimpin penggerak jiwa. Tidak sulit untuk melihat dari pertarungan sederhana ini bahwa dia pastilah makhluk yang sangat kuat saat dia masih hidup. Setelah pertarungan sebelumnya, Xiao Yan tidak lagi panik. Tubuhnya langsung berubah menjadi puluhan ribu kaki panjangnya dan muncul di kehampaan seperti gunung. Yang lainnya akhirnya runtuh ke dalam kehampaan di bawah kendali dan perlawanan Xiao Yan. Pria berpakaian hitam itu terus tersenyum muram dan mengarahkan jarinya ke udara. Kekosongan di mana Xiao Yan runtuh lagi, dan kekuatan penghancurnya seakan-akan mencabik-cabik tubuhnya. Kalian pada akhirnya akan jatuh, dan kekuatan seperti ini tidak dapat menghancurkan kalian. Ya, tubuh Xiao Yan yang tingginya 10.000 kaki, meledak menjadi kabut darah. Kabut darah itu menyebar, dengan cahaya listrik berwarna merah darah berkelebat di dalamnya, dan kerangka sebesar bintang pun terkondensasi. Kemudian daging dan darah tumbuh liar, dan darah jiwa super raksasa memungkinkan tubuh jiwa anti-inflamasi berkembang hingga tingkat yang luar biasa. Dan semakin besar tubuh jiwa super raksasa itu, maka semakin kuat pula kekuatan fisiknya. Kekosongan yang kolaps ini tidak berpengaruh pada peradangan. Pada saat ini, telapak tangan besar Xiao Yan bagaikan bintang, lalu menekan lurus ke arah pria berpakaian hitam itu. Ini adalah cara nyata untuk membunuh seseorang. Hanya dengan satu jari ini saja, kekuatannya dapat dengan mudah menghancurkan sebuah bintang. Jari-jari yang menutupi langit dan matahari datang menghancurkan dari kehampaan, dan arah yang mereka tutupi tidak terbayangkan. Tetapi pria berpakaian hitam itu masih ingin menggunakan trik yang sama lagi. Dia mengangkat jarinya dan menggambar sebuah lingkaran besar di udara. Dia mencoba menutupi jari Xiao Yan, tetapi Xiao Yan sudah mengantisipasinya. Tepat saat ia hendak bergerak, tiba-tiba angin kencang bertiup di belakangnya, dan pelangi panjang datang langsung ke arahnya. Ia memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Pelangi panjang ini milik Xiao Yan, yang mengandalkan kekuatan melahapnya yang mendominasi. Datang ke keabadian Dewa Abadi tingkat 6. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan tingkat ke-6 yang sebenarnya, kekuatan tempurnya juga cukup menakjubkan. Setidaknya tidak sulit untuk menghentikan pria berpakaian hitam itu untuk beberapa saat. Klon Golden Cicada mengenakan baju zirah dewa virtual dan dipenuhi dengan kekuatan dahsyat. Dia langsung menyerang pria berpakaian hitam itu. Dampak yang kuat itu menyebabkan lelaki berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti dan jari raksasa yang jatuh bagaikan bintang emas itu hancur berkeping-keping. Polister belum tiba secara lengkap, dan kekuatannya sudah terpancar dari jarak 100 kaki. Namun, klon Golden Cicada juga akan dirugikan. Meskipun demikian, Xiao Yan harus menemukan cara untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Selesaikan sesegera mungkin. Cara untuk mendobrak aturan ruang adalah dengan menguncinya secara langsung seperti ini. Jangan beri dia kesempatan, kalau tidak Anda tidak akan pernah bisa melukainya dengan serius. Zhu Xing membawa serta kekuatan yang amat mengerikan, dan saat dia benar-benar hancur, kaki klon jangkrik emas mengumpulkan kilatan dan dia berteleportasi dengan kuat. Pedang yang menghancurkan langit. Saat lelaki berpakaian hitam itu berbicara, tubuhnya terus terjatuh ke belakang. Tubuhnya hancur sedikit demi sedikit, tetapi dia masih mengulurkan tangannya dan meraih kekosongan, lalu melancarkan serangkaian serangan dahsyat terhadap gerakan pembunuh jantung Xiao Yan. Namun jari raksasa itu tidak berhenti di situ. Sebaliknya, ia terus membombardirnya dan hendak menutupinya. Jari bintang runtuh tanpa peringatan apapun dan mulus bagaikan balok bangunan. Saat jari Xiao Yan hancur, darah keemasan memercik ke seluruh langit,
dan Xiao Yan menggertakkan giginya. Aku tidak menyangka lelaki berpakaian hitam begitu sulit dihadapi. Seluruh lengannya terpotong-potong. Hanya saja daging dan darah yang hancur, hubungan di antara keduanya adalah siksaan, harus dipisahkan. Tekad Xiao Yan yang kuat membuat matanya menampakkan ekspresi yang sangat tegas. Lengan yang patah akhirnya bersatu kembali. Jantung aslinya berubah menjadi telapak tangan raksasa. Pedang itu menghantam lelaki berpakaian hitam itu bagaikan sebuah benua, dan lelaki itu masih mengangkat tangannya untuk mengayunkan tubuh ilusinya. Xiao Yan berteriak keras. Ini adalah warisan yang diberikan kepada Xiao Yan oleh Dewa Ilusi Emas, yang dapat membuat tubuh besarnya tidak bisa dihancurkan. Meski aku tak dapat bertahan lama, sesaat saja sudah cukup. Telapak tangan raksasa naga merah itu bagaikan benua, seakan-akan menutupi semua kehampaan di sekitarnya. Raksasa setinggi 10.000 kaki yang diciptakan Xiao Yan di udara bahkan lebih menakjubkan, dan dalam kehampaan di sampingnya. Ye Beijing tidak tahu kapan dia ada di sini melihat tubuh besar ini, telanjang, tetapi tidak ada apapun di tempat pria itu berada, yang membuatnya merasa aneh. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa di sana? Tampak seperti seorang wanita. Ye Beijing mencubit dagunya. Dalam pertempuran sengit seperti itu, fokusnya selalu berbeda. Itu melaju pergi dengan suara keras, dan banyak garis darah muncul di telapak tangan Xiao Yan, meskipun dia terkejut. Di bawah tubuh hantu, pedang Nikong masih dapat memotong dagingnya. Sebenarnya, yang dibelahnya bukanlah tubuh Xiao Yan, melainkan kekosongan. Jiwa adikku adalah milikku, Tuhan, tak seorang pun dapat mengambilnya darinya. Pria berpakaian hitam itu meraung, dan telapak tangan raksasa yang ditekan Xiao Yan hancur berkeping-keping. Demikian pula benang sutranya yang putus pulih seketika. Lalu tinju yang menghancurkan segalanya terus menyerang. Anda hanyalah pikiran jahat. Saya ingin melihat seberapa besar kekuatan yang tersisa setelah kejatuhanmu. Hari ini Anda tidak dapat melindungi jiwa gerakan virtual. Dia harus menjadi milikku. Keduanya memiliki sifat keras kepala masing-masing. Sekalipun lelaki berpakaian hitam itu mati, ia masih melindungi jiwa kehampaan. Xiao Yan, di sisi lain, bertekad untuk mendapatkan Su dengan cara apapun. Berbagai posisi jiwa yang bergerak. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa lelaki berpakaian hitam itu hanyalah sisa-sisa pikiran jahat dari dewa terdahulu, dan dia tampak penuh dengan kejahatan. Namun, hal ini juga dapat membantu memilih master yang berkualifikasi untuk Void Soul. Pertarungan hebat terus terjadi dalam kehampaan ini, tetapi Xiao Yan tidak mengerahkan segenap tenaganya untuk menghadapi pria berpakaian hitam itu. Setelah bertarung dengan tubuh fisiknya, efeknya tidak terlalu bagus. Dengan tegas mengubah strateginya, dia juga membawa total 6 api dan petir. Sekalipun dewa ini sangat berkuasa saat masih hidup, yang tersisa darinya hanyalah seberkas pikiran jahat. Menggunakan kekuatan asal untuk melawan asal, Xiao Yan tidak percaya bahwa 6 kekuatan asal yang dimilikinya tidak dapat melawan asal satu jiwa. Dia mengangkat tangan kirinya, dan ada lautan api di sisi kiri. Dia mengangkat tangan kanannya lagi, dan sisi kanannya berubah menjadi sepotong batu giok guntur. Karena itu adalah kekuatan asal, maka kita akan bertarung dengan kekuatan asal untuk melihat siapa yang lebih kuat. Xiao Yan mendorong tangannya ke depan. Lautan api dan medan guntur langsung menyelimuti pria berpakaian hitam itu dengan cara yang paling brutal. Yang terakhir lalu mengangkat tangannya dan sebuah benda hitam muncul di telapak tangannya, dikelilingi lingkaran cahaya ungu merah. Setelah melihat apa yang ada di telapak tangannya, Xiao Yan sekilas menyadari bahwa inilah yang ingin ia cari di sini. Jiwa Sudong, Xiao Yan membutuhkan jiwa Sudong. Ia perlu menggunakan Su. Kekuatan jiwa yang bergerak.
Lihat apakah itu dapat membantu kekuatan jiwaku menerobos ke dunia virtual. Ini sangat penting. Melihat bahaya yang akan dihadapi selanjutnya, menerobos alam kekosongan dapat memberikan Xiaoyan satu kartu truf lagi yang dapat digunakannya. Ia mengembang dalam sekejap, lalu menelan seluruh api dan domain guntur milik Xiaoyan ke dalam lubang hitam. Tampaknya telah mengubah posisinya dan mentransfer energi ke tempat lain. Xiaoyan mengerutkan kening, sebenarnya dia tahu solusi masalahnya juga ada di antara mereka. Meskipun jiwa gerak virtual dapat menggantikan ruang, ia pasti memiliki batasnya. Dia hanya perlu membuat kedua energinya lebih kuat. Jika Anda membuatnya runtuh, Anda akan dapat mematahkan gerakan ini.